Kalau nyape itu biasanya 4 bulan itu udah sape. 4 bulan udah sape. Cuman di selama 4 sampai 7 bulan, 6 bulan itu harus disambung. Ini campur-campur, ada yang 4 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan ya. Oh, nah ini ada, mungkin ada yang yatim segala. Oh, ada yang yatim juga ya. Ada yang yatim, ada yang yatim juga. Nah, ini usianya di antara 3 sampai 4 bulan. Nah, ini udah kita latih sapi. Kenapa kok nggak bahaya kok nek misalnya di sampai usia segitu? Iya. Nek kowe delok wedhuse lucu-lucu geng, wis udah ngantri ngene iki lho arep disusoni Mbak Kakung. Ya wis kok delok metu kabeh wis siap antri diulungi dot. Kong, kalau misalnya usia segini Kong, ini biasanya kakung itu berapa liter per ekor? Nek koyong ini sampai seliter ya, kan? Kalau sehari 1 liter. Satu hari 1 liter ya? Pagi sama sore? Oke, pagi sama sore itu 1 liter teman-teman. Lah ini Mbak Kakung sampai nggak gawe gue ember gitu geng. Pakai ember. Oke nih teman-teman. Lah ini kalau teman-teman tanya, Mas pakai susu apa? Kita pakai susu tambahan. Kita ada juga susu tambahan yang khusus untuk kambing-kambing ini. Dan kuncinya teman-teman, ini kuncinya kita harus tanya Mbak Kakung. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Hari ini kita ada di kandang kambing Kaligising TV. Hari ini panjenengan semua sudah menyaksikan kambing Kaligising TV. Hari ini kita mau review kegiatan kita sore hari bersama Mbak Kakung. Ngerepoti sedilit Kong. Ngerepoti. Jadi Riko karo nyusok ke ndak apa-apa. Oke, ini jadi teman-teman, kalau kemarin teman-teman banyak yang tanya gimana cara sih Mas cara perawatan kambing yang baru melahirkan. Nah, ini kebetulan teman-teman kita ada 2 ekor kambing, 2 ekor induk yang beberapa hari yang lalu itu melahirkan. Lah, kalau ini usianya berapa ini Kong kemarin? Ini baru 5 hari. Baru 5 hari ya. Nah, baru 5 hari. Kalau baru 5 hari ini teman-teman, biasanya dari usia 0 hari biasanya kita taruh di box ini teman-teman. Nah, ini biasanya kita taruh di box ini. Kenapa kita pisah sama induknya? Bukan berarti kita pisah secara paksa ya, cuma biar aman, karena memang kalau misalnya usia baru 0 hari sampai dengan usia 1 bulan itu biasanya masih rawan untuk keinjak induknya. Nah, yuk konsekuensinya apa teman-teman? Konsekuensinya ya, nah misalnya dicampur sama induk, kakinya kambing bisa patah atau terinjek, keinjek loh, gara-gara keinjek lah. Kita cuma butuh ngerawatnya itu ya gini tiap sore lah. Ini Kong, kalau usia 0 sampai 5 hari itu idealnya disusuknya berapa kali ke induknya? Ya bagusnya 3 kali. Bagusnya 3 kali sehari. Berarti biasanya jam berapa ya Kong nek jenengan? Ya pagi jam 7 atau sampai jam 8. Oh, jam 7 sampai jam 8. Terus siang ya tengah hari. Terus sore ya jam 4 sampai jam 5 itu. Oh, jam-jam segini ini ya Kong. Oke. Berarti ini Kakung punya sementara ini yang ada beberapa rawatan. Jadi ini teman-teman rawatan nih ada 2 ekor ini sama yang ini. Iki wis disusake rong sing iki. Itu udah. Yang ini udah. Oh, ini teman-teman ada itu juga 2 ekor yang yang juga ditelateni sama Kong. Kalau yang ini berapa hari Kong? Itu hanya selisih 2 hari. Selisih 2 hari. Ini 6 hari, itu 5 hari. Oh, oke. Ini 6 hari. Ini baru 6 hari, yang itu 5 hari. Berarti selisihnya cuma 1 harian. Wah, ini. Nah, ini teman-teman. Konsep konsep pakan nyusoni kambing yang baik dan benar itu gini teman-teman. Kalau di KK TV sendiri itu biasanya kita kita nyusoni itu juga pakai susu tambahan. Lah ini Mbak Kakung juga pakai susu tambahan. Ini saya bawa udah semua Kong? Atau tinggal itu? Yang tinggal. Oh, nah itu. Kalau biasanya Mbak Kakung itu nyusoni kayak gini sampai usia berapa bulan Kong? Kalau bisa itu sampai 6 bulan itu kalau 6 bulan? Iya. Sampai 6 bulan nyusoni. Nah, ini teman-teman. Kalau cempe-cempene nek misale wis delok weruh Mbak Kakung wis ngene iki teman-teman, wis delok. Udah pada ngantri. Oh, udah pada ngantri. Berarti usia idealnya kalau dari Mbak Kakung sendiri, kan nek Mbak Kakung mulai ternak udah dari zaman dulu. Kelingan Kakung tahun berapa? Aku ternak itu udah mulai tahun semenjak kecil aku udah. Sejak kecil ya? Iya. Sekarang usianya Mbak Kakung berapa ini? 60 lebih. 60 lebih, berarti sekitar 50 tahun lebih ya beternak ya. Iya. Maksudnya paham sama kambing itu 50 tahun lebih. Lah ini kalau idealnya Mbak Kakung dari rawatan dulu sampai sekarang, berarti nyusoni itu sampai usia 6 bulan kalau bisa ya. Sampai 6 bulan. Berarti nyape usia berapa Kong? Kalau nyape itu biasanya
4 bulan itu udah sampai. 4 bulan udah sampai. Cuman selama 4 sampai 7 bulan, 6 bulan itu harus disambung. Oh, harus disambung. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau metodenya Mbak Kakung, karena Mbak Kakung juga udah cukup lama, ini oleh apa jenenge, le nyapeh itu, kalau teman-teman nggak tahu di sapeh itu misah anak karo induke. Jadi anak karo mboke dipisah, geng. Jadi dipisah ruangan, bukan cuma dipisah kotak kayak tadi, tapi dipisah ruangan. Jadi nanti anaknya belajar mandiri lah kayak gini, teman-teman. Ini usianya ini sebenarnya usianya baru 3 bulanan ya, Kung. Ya, ini campur-campur, ada yang 4 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan ya. Iya. Oh, nah ini ada, mungkin ada yang yatim segala. Ada yang yatim juga ya. Ada yang yatim ada juga. Yang yatim juga. Nah, ini usianya di antara 3 sampai 4 bulan. Nah, ini udah kita latih sapi. Kenapa kok nggak bahaya kok misalnya di sampai usia segitu? Ya, asal sambung susunya itu rutin ya enggak apa-apa. Oh, nah itu teman-teman kunci nih, Mas. Kambingku tak sampai usia 3 bulan tapi nggak gede-gede lah, tergantung teman-teman telaten ke Mbah Kakung ini ora lah. Kalau cempe yang usia segini, Kong, kan ini susunya, nah susunya ini kan hitungannya susu tambahan ya, ada susu tambahannya. Ini kalau misalnya di usia segini nih, Kong, ini dengan ukuran segini nih termasuk normal nggak, Kong? Ya, sedang ya. Iya. Maksudnya cukup ya? Cukup. Oke, kayak susu pagi sore atau sore tok? Kalau yang begini ini pagi sore. Oh, kalau yang ini cuma 2 kali sehari. Cuman kalau masih di induknya itu 3 kali. 3 kali. Oke, ini teman-teman kalau usia 3 sampai 4 bulanan biasanya sama Kakung cuma dikasih 2 hari sekali lagi, geng. Nek gue delok wedhuse iki lucu-lucu, geng. Wis do ngantri ngene iki lho arep disusoni Mbak Kakung. Ya wis do delok metu kabeh, wis siap antri diulungi dot. Kong, kalau misalnya usia segini, Kong, ini biasanya Kakung itu berapa liter per ekor? Nek koyong ini sampai seliter ya, kan? Kalau sehari 1 liter. 1 hari 1 liter ya? Pagi sama sore? Oke, pagi sama sore itu 1 liter, teman-teman. Lah ini Mbah Kakung sampai nggak gawe gue ember gitu, geng. Pakai ember. Oke, nih teman-teman. Lah ini kalau teman-teman tanya, Mas pakai susu apa? Kita pakai susu tambahan. Kita ada juga susu tambahan yang khusus untuk kambing-kambing ini. Dan kuncinya, teman-teman, ini kuncinya kita harus tanya Mbah Kakung. Kan biasanya gini Mbah Kakung. Biasanya teman-teman tuh ngomong, Mas punya aku tak kasih susu tambahan tapi mencret. Nah, ini ada solusi mesti dari Mbah Kakung yo. Ngedot ini dari berapa ekor ini? Jiro, lu, 4, 6, 7, 8, 9. Yang di sini 9. 9 ekor, yang di atas juga disusu, Kong. Di atas sana ada 3. Ada 3, 9, berarti 12 ekor. Ini 12 ekor ini di sini nggak ada yang mencret, geng. Jadi di sini nggak ada yang mencret, asal SOP-nya seperti Mbah Kakung lah. Kita tanya rahasianya aja. Rahasianya apa sih, Kong, men, supaya nih cempe ini nggak mencret? Nah. Yang penting itu kalau ngasih susu cempe-cempe ini, jadi ukuran susunya itu juga jangan sampai encer-encer. Jangan terlalu encer. Jadi airnya itu sedikit, tapi susunya agak banyak. Agak banyak, tapi kebanyakan air itu biasanya hanya mencret. Oh, gitu. Terus cara mengatur suhunya. Suhunya itu harus disesuaikan dengan suhunya induknya. Jadi jangan sampai kepanasan, juga jangan sampai kedinginan. Di termometer sih pokok induknya apa? Termometernya pakai ini aja. Oh, pakai jari. Iya, pakai jari aja. Caranya nih. Jadi kalau udah diaduk begitu, dimasukin jari itu, kalau kira-kira suhunya itu sama dengan induknya itu, udah dikasihkan aja. Suhunya induk ini paling anget-anget. Ya, anget-anget sedikit itu. Anget-anget kuku ya? Ya. Oh ya, anget-anget kuku, geng. Jadi kalau misalnya memberi ini, jadi kebanyakan air itu juga mencret. Nek kekendalan biar, Kong? Kekendalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kekendalan. Jadi nek takarannya sekarang takarannya nek susu tambahan biasa. Susu tambahan itu 1 liter itu berapa sendok? Kalau ini 1 dot ini. 1 dot ini. Ini saya kasih 4 sendok. Sendok makan itu tapi penuh. Oh, munjung. 4 sendok munjung, geng, buat satu ini. Kadang-kadang 4 sampai 5. 4 sampai 5 sendok. 5 sendok. Oke lah, ini teman-teman mesti banyak sih duwe dodotan kok ngene. Lah iki misal nih banyu panasnya sepiro, Kong?
Ya air panasnya kira-kira segini. Semini ya. Oke. Nah, nanti ditambah air yang dingin segini. Ya misalnya itu nanti masih kepanasan ya ditunggu sampai anget tok ya. Iya. Sampai anget-anget kuku ya. Jangan dipaksakan, panas-panas dikasihkan nanti mencret semua. Oke. Nah, itu teman-teman, kalau dot yang gede ini ukurannya itu nanti 4 sendok munjung, geng. 4 sendok munjung, terus dikasih air panas dulu, terus dikasih air dingin biasa, air putih biasa, air dingin. Yang penting mateng ya, Kong. Mateng. Yang penting mateng. Takutnya kambing ini pilek, geng. Wedhus ki yo iso pilek. Jadi gimana caranya teman-teman mengaplikasikan, jadi nek men gak mencret iku yo kurang lebih seperti itu. Lah ini kalau misalnya di kita. Terus ada rahasia sing koyone konco-konco ki perlu tahu, Kong. Jadi konco-konco ini kan kadang, Mas, udah pakai ini, udah pakai susu yang mahal, terus suhunya juga udah pas, takarannya juga udah pas, tapi isi mencret. Lah, itu solusinya gimana, Kong? Nek misalnya kok suhunya wes pas ki, terus takarannya wes pas, terus apa jenenge ngedotke juga udah rutin, tapi kok tetap mencret. Biasanya dikasih apa, Kong? Itu kadang kayak begitu itu mungkin ada pencernaannya bermasalah. Pencernaannya bermasalah juga bisa. Pencernaan bermasalah itu ya harus diobati aja. Diobati. Ya, diobati. Sementara diobati sehari 2 hari nanti kan sembuh. Nah, setelah sembuh itu dicoba lagi, dikasih susu lagi apa mencret apa enggak. Kalau masih mencret? Kalau masih mencret dikurangi, ngasihnya sedikit aja dulu. Ngasih dikit-dikit ya, Kong. Dikit-dikit. Jadi, nek di sini teman-teman kalau nggak salah, ini di sini kita nggak cuma pakai susu tambahan, tapi ada juga susu murninya. Nah, nih teman-teman ada rahasia sedikit di Kakak TV. Jadi ini kita kasih tahu ke teman-teman semua, kalau di Kakak TV ini nggak cuma dikasih susu tambahan, tapi juga ada susu murninya. Kalau perbandingan, Kong, perbandingan antara susu murni sama susu tambahan kan, nek tambahan misal susu tambahan ini seliter. Ya, kalau saya ini di sini menurut pendapatan saja, kalau susu murni itu tidak harus sekian. Misalnya kalau dapatnya itu cuman sedikit ya dikasihkan sedikit. Kalau kasih banyak ya dikasihkan banyak, enggak apa-apa. Itu enggak ada batasnya. Tapi susu murni ini aku nggak beli toh, cuma moroti. Cuman cari induk-induk yang sudah disapeh itu. Oke, nah ini teman-teman ada ini untuk banyak sedikitnya perbandingan antara susu tambahan sama susu murni itu nanti tergantung, nggak pasti ya, Kong? Iya, nggak pasti. Apa adanya. Jadi misalnya susu campuran itu 1/2 liter, misalnya induknya itu lebih banyak juga nggak apa-apa, lebih sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ada campuran. Yang penting ada campurannya susu murni. Oke, jadi ini kuncinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada juga induk yang susunya masih produktif, mending dipakani sing rada oke ya, Kong. Iya. Men susunya tambah oke. Aktif susunya. Jadi bisa diambil. Selain mengurangi pengeluaran teman-teman buat susu tambahannya, juga mengurangi resiko mencret ya, Kong. Misalnya mencret ki nek susu murni ki aman ya? Aman. Tapi kalau misalnya mencret karena susu tambahan itu memang sedikit berbahaya. Sedikit bermasalah. Sedikit bermasalah. Jadi nanti bisa diantisipasi itu pakai obat. Pencernaannya juga bisa sakit juga, maksudnya sakit tuh rusak juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau di tempatnya teman-teman susu dari induknya udah cukup, mending susu dari induknya nggak usah dikasih tambahan. Misal mau tambahan itu usia lebih dari 3 bulan aja nggak apa-apa. Kalau di atas 3 bulan kemungkinan lebih aman ya, Kong? Lebih aman. Kalau full susu tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya induknya itu kurang, susunya kurang, itu bisa dicampur tambahan. Tapi lebih baiknya itu susu campuran, terus induknya diperes, langsung dicampurkan. Nah, itu didotkan misalnya anak yang kecil-kecil itu. Oke. Ini ilmu baru, geng, ilmu baru yang aku sendiri juga baru tahu kali ini, karena ya aku podo kaya teman-teman semua loh. Aku ya jane ngerti terlalu banyak masalah kambing lah. Ini makanya kita sering kalau nggak kita nanya Mas Sopian ya nanya Mbah Kung. Kalau misalnya ini kemarin jujur aja, geng, ini kemarin sempat beberapa waktu ini sampai mengalami mencret, jadi mencretnya parah lah. Terus kita juga kayak Mas Sopian juga lagi sibuk untuk dandani kambing-kambing yang gede-gede lah. Ini untuk cempe sendiri ini secara eksklusif kita pasrahkan ke Mbah Kakung sepenuhnya. Jadi ini
mulai rawatan Mbah Kakung ini sejak 2 bulan yang lalu, geng. Jadi 2 bulan yang lalu ini mulai sama Mbah Kakung dirawat. Ini pagi, siang, sore Mbah Kakung selalu standby kayak gini teman-teman. Nah ini banyak banget cempe-cempe ini sih. Hari ini wes nggak ada yang mencret ya Kong. Ini alhamdulillah wes nggak ada yang mencret semua. Cuma kemarin ada sempet 1 ekor yang mencret, itu kemarin diagnosanya ada sedikit iritasi di bagian ini nih. Pencernaannya. Jadi sering mencret gitu. Cuma kemarin udah kita obati, kita konsul juga sama dokter Kosim. Alhamdulillah juga wis mulai mampet. Terus untuk apanya ini? Untuk serindile itu wis mulai gumpal lebih padat lagi. Jadi udah nggak terlalu mencret lah. Ini kita sore ini cuma informasi aja, geng. Nah, buat teman-teman sih bingung juga untuk susu tambahannya, kita juga ada sedia teman-teman, ada beberapa susu juga kita sudah sediakan. Kalau misalnya teman-teman bingung untuk susu tambahannya, bisa pesan di kita juga, nanti bisa kita kirim lewat JNT Kargo. Jadi teman-teman misal kok mau beli susu Mas di sini, bingung mau beli susu yang kayak gimana atau mereknya apa, nanti kalau misalnya kita kasih tahu mereknya ke teman-teman bisa cari aja di di toko peternakan terdekat. Biasanya itu jual susu kambing tambahan. Kalau misalnya teman-teman di tempatnya teman-teman nggak ada, nah itu bisa nanti pesan di kita juga bisa. Nanti enaknya geng, enaknya pesan 10 kilo sisaan. Jadi 10 kilo nanti langsung kita kirim ke sana. Ono sing dibowong barang, Kung. Nah, ini karena kalah sama temennya ya. Ini kan masih agak kecil. Ini sebenarnya ini masih nusu induknya. Cuman karena induknya itu susunya sangat kurang. Jadi ini saya tambah. Mending ditambahi. Oke. Ini teman-teman, kalau misalnya kerawat cempe itu ini padahal cuma cempe 9, tapi 9 ini Mbah Kakung nang kene iki dhewe iso sejaman dhewe. Karena telateni gini teman-teman, kalau misalnya mengwaton didot ini kalah sama yang gede-gede kayak gini teman-teman. Ini kan wis gede-gede, ini usia 3 bulan, hampir 3 bulanan. Sedangkan yang ini baru 2 bulan lebih sedikit paling. 2 bulan lebih sedikit. Tapi kenapa kita udah sampai, karena dari induknya sendiri susunya produksinya nggak banyak. Terus jadi daripada ketendang ronor ini, mending kita pisah sekalian ya, Kung. Ya, tapi untuk susunya ini terpenuhi, ditambahi. Jadi selain kita porotkan dari induknya, sing sedikit itu tadi kita tambahin juga susu dari induk-induk yang lain. Tapi kalau misalnya di sini itu biasa nih teman-teman, kalau misalnya 1 hari itu susunya paling enggak susu murninya segini teman-teman. Segini itu dapat. Jadi mungkin dari beberapa induk nek 10 ekor ya, Kung. 10 ekor induk itu kita dapatnya segini. Nah, jadi ini nanti kita campur dibagi roto karo konco-koncone. Jadi semuanya kedapatan rata. Jadi enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil atau lebih banyak lebih dikit. Ini semuanya dikasih susu secara rata. Nah, ini teman-teman, lihat ini gini teman-teman. Pengen wedhus sehat ya kita harus telaten. Jadi bukan wedhus yang nurut kita, tapi kita sing nuruti wedhus. Tadi wedhus kambing butuhnya apa ya wis kita nuruti kemauannya ya, Kung. Karena nggak dipungkiri juga kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kambing itu udah kita pelihara, kita kurung, ya paling nggak kita tanggung jawab buat ngerawat ya, Kung. Entah makan sing oke atau kita cari makanan sih disenengi kambing bener-bener ya kan. Kayak gini teman-teman, susu gini juga walaupun kita habis banyak juga ya, nggak dipungkiri juga teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bandingke sendiri sama harga susu saat ini, seberapa per kilonya berapa itu teman-teman juga udah bisa ngitung sendiri. Terus ini dengan jumlah cempe segini, terus tiap hari ngekei susu, nah itu wis harganya wis gak cuma memang harus ditelateni gini ya, Kung. Memang ya karena wis niat ngingu ya, kudu niat ngopeni gitu. Dan itu harus sabar. Kudu sabar oleh susu. Misalnya kambingnya mau dikasih susu kok malah marah, kita jangan marah. Jangan marah. Kepiye carane tetep wedhus ki tetep konsumsi susu ya gitu. Nah, ini teman-teman ilmu dari Mbah Kung. Nah, ini teman-teman, ini sore ini kita agak ganggu waktu nih Mbah Kung sedikit, tapi nggak apa-apa teman-teman. Mbah Kung juga kita ajak sharing juga mau, alhamdulillah berkenan juga. Nah, ini ada ilmu buat teman-teman semua, mungkin sedikit banyak semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih Mbah Kung
Ya, thank you ya yang udah ngasih informasi ke teman-teman gimana sih caranya ngedot cempe biar nggak mencret, karena itu masalah paling kompleks biasanya teman-teman ini punya cempean. Nah ini teman-teman, gitu aja teman-teman konten kita sore ini. Thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam lestari untuk seluruh peternak Indonesia. Thank you semuanya.